Pemirsa Tabura Injil, YouTube Klasis Yapen Selatan, kita berjumpa kembali di saat ini untuk menikmati santapan rohani. Mendasari seluruh proses pekabaran Injil dalam santapan rohani hari ini, mari kita berdoa. Yang Maha Besar Allah kami di surga dalam Yesus dan Roh Kudus yang telah menganugerahkan hidup. Sampai hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami berada. Mungkin ada di antara pemirsa yang mengalami pergumulan, penderitaan, sakit penyakit. Tetapi kami bersyukur sebab kami bisa menyaksikan siaran Tabura Injil YouTube Klasis Yapen Selatan. Karena itu Bapak kami bersyukur, kami minta ampuni setiap pelanggaran dosa kami sayang kami. Lalu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Kitab Wahyu pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dalam Wahyu pasal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima dengan perikop pembacaan Alkitab Yerusalem yang baru. Ayat pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak Daud itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, renungan pada hari ini, pada saat ini, dengan tema orang percaya di Yerusalem yang baru. Bagian pembacaan Wahyu 22 ayat 1-5 adalah bagian yang dilanjutkan dari pasal 22 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-27, berbicara tentang Yerusalem yang baru. Sebuah penglihatan yang begitu menyenangkan, begitu indah, begitu baik, begitu mulia, begitu sedap tentang satu kota, satu kompleks yang baru, yang bukan diciptakan oleh tangan manusia, tetapi diciptakan langsung oleh tangan Allah. Kita lihat bersama dalam bagian penciptaan yang terhebat, yang termulia, di awal telah dilenyapkan, yaitu peristiwa Taman Eden. Allah menciptakan Taman Eden begitu melimpah dengan segala persediaan yang ada di situ untuk keperluan dan kebutuhan manusia yang adalah serupa dan segambar dengan Dia. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka disepak keluar, diusir keluar, tetapi Allah berjanji dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, murid yang mengasihi Yesus dan juga yang dicintai Yesus. Lalu pada bagian ini bagaimana Yohanes dalam penglihatannya dicatat dengan baik untuk selanjutnya diteruskan kepada seluruh umat Kristen di 7 jemaat pada Asia Kecil. Lalu juga bagian firman ini mau ditujukan kepada kita sekalian. Pemirsa Tabura Injil yang sedang menikmati santapan rohani, firman ini mau memberitahukan kepada kita situasi Yerusalem baru. Dari dalam pasal 22 ayat 1 sampai ayat 5, situasinya sangat enak. Sangat enak karena di situ ada air. Ada air yang keluar dari takhta Allah. Lalu juga di situ ada pohon-pohon yang berbuah setiap bulan. Hari ini, adakah pohon yang berbuah setiap bulan pada saat ini, pada zaman ini?
Tetapi ketika Yerusalem baru itu ada pohon yang berbuah 12 kali. Karena setiap bulan dia berbuah dalam 1 tahun. Maka yang lebih penting di dalam menempati Yerusalem yang baru itu adalah tidak ada laknat. Tidak ada hal-hal yang sukar, yang sulit, yang berbeban berat. Tidak ada. Semuanya sedap, semuanya nikmat, semuanya enak dialami ketika menempati Yerusalem baru. Karena orang-orang sudah hanya melakukan peribadatan. Yang terpenting di situ adalah juga bagaimana ditulis dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Orang-orang yang menempati Yerusalem baru itu adalah orang-orang yang secara langsung sudah tidak perlu lagi duduk manis, lalu lipat tangan, tutup mata, lalu mulai konsentrasi dalam doa-doa, tidak perlu. Karena langsung bicara dengan Sang Halik. Bicara langsung dengan Sang Pencipta, Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Yang menarik juga adalah di dalam bagian Yerusalem baru itu tidak ada kegelapan. Orang tidak butuh lampu. Hari ini kalau PLN itu kasih padam lampu saja sudah ada cacian makian kepada PLN, juga mungkin bisa buat kekerasan kepada PLN. Semua orang suka akan terang-terang, tidak ada yang mau hidup dalam kegelapan. Tetapi dari bagian ini, firman Tuhan bilang di Yerusalem baru orang tidak perlu lampu, orang tidak perlu matahari, bulan, tidak penting. Kenapa? Karena begitu bercahaya, begitu bersinar. Siapa? Allah, Sang Pencipta kita, Sang Empunya hidup mati kita, Dia di sana. Dan apa yang terjadi? Semuanya akan menikmati kekekalan yang abadi. Tidak ada lagi ratap tangis, kertak gigi, tidak ada lagi penderitaan, kesakitan, kesengsaraan. Tidak ada. Yang ada hanyalah semua orang pekerjaan di sorga itu beribadah. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, firman Tuhan mau memberi ketegasan kepada kita hari ini. Kita semua rindu untuk pergi ke Yerusalem yang baru. Karena mau rindu ke sana, maka apa yang harus kita lihat di dalam bagian ini? Yang harus kita ada dalam pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau untuk menempati. Kita mau posisi kita ada di dalam bagian ini. Kita mau bahwa nama saya ada di Yerusalem yang baru sana. Karena itu, dalam kemewahan dan kemegahan yang ditampilkan, titik star di dalam keberadaan kehidupan kita, hari ini kita semua dipanggil untuk melihat. Sebagai orang percaya yang punya kerinduan untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru, maka apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan itu penting. Ingat baik bahwa yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sudah punya tempat di sana. Sudah diselamatkan. Tetapi dalam perjalanan hidup, sudahkah kita mengimani dan mengerjakan anugerah keselamatan itu di dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kita? Yang ditekankan di dalam bagian ini anak-anak Tuhan harus paham dan mengerti. Di sorga sana, di Yerusalem baru itu hanya ada ibadah. Bagaimana dengan kualitas ibadah kita hari ini? Pemirsa Tabura Injil, bagaimana dengan kualitas ibadah kita hari ini? Kepada kita semua yang punya kaki yang masih kuat, punya mulut yang masih bisa bicara, punya seluruh tubuh yang masih kuat, terus menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kalau hari ini di masa kehidupan kita saja kita sudah jarang mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bagaimana di surga sana? Di Yerusalem baru itu, di Yerusalem baru itu orang hanya berbakti, berglori, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kepada kita sekalian, firman mau bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan-pertemuan ibadah itu berguna untuk hidup kita hari ini, tapi juga untuk kekekalan kita, untuk bisa berjumpa muka dengan Sang Halik kita di Yerusalem yang baru. Sebab itu, seluruh anak-anak Tuhan harus ingat, di Yerusalem sana tidak ada kegelapan. Maka hari ini seluruh anak-anak Tuhan harus mengerjakan terang di dalam keberadaan kehidupan. Supaya ketika kita ada di Yerusalem baru, itu bagian yang menjadi gegap gempita, sorak-sorai. Kenapa? Karena kita menempati Yerusalem baru dengan bercahaya, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus
yang telah menganugerahkan semua hal kepada kita dalam ketaatan dan kesetiaan kita untuk memberi yang terbaik dalam iman percaya kita kepada Tuhan Allah ketika kita masih ada di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan Yerusalem baru untuk kami. Engkau menyediakan kompleks yang begitu indah, begitu menarik, begitu cantik, begitu anggun, begitu megah dan mewah. Seluruh umat manusia rindu ingin pergi ke Yerusalem yang baru itu. Dan firman Tuhan hari ini memberitahukan di Yerusalem yang baru itu ada begitu banyak berkat yang mengalir di dalam seluruh keberadaan kehidupan setiap orang yang menempatinya. Sebab itu, semua yang menempati Yerusalem yang baru hendaklah dengan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran, tubuh, jiwa, roh hari ini menyiapkan diri dengan baik. Menyiapkan diri dengan baik, dengan iman percaya bahwa ketika setiap orang bertanggung jawab atas semua pengakuan percaya Yesus di dalam keberadaan kehidupan, tidak hanya di bibir saja, tetapi diwujud nyatakan dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kami melalui peribadatan. Ingatkan kami Tuhan kalau sampai hari ini ada di antara kami yang lalai dalam ibadah-ibadah. Ingatkan kami. Roh Kudus ingatkan kami. Roh Kudus goncangkan tubuh jiwa roh kami. Ingatkan kami di surga sana hanya ada ibadah. Maka dengan demikian memulai di dalam diri pribadi keluarga rumah tangga kami. Kami membangun mesbah doa keluarga kami. Kami menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah di dalam kehidupan bergereja kami. Supaya pada akhirnya kami mengerti dan memahami persekutuan dengan manusia membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi anak-anak terang, pembawa terang di tengah dunia ini. Supaya ketika kami masuk ke surga sana, terang yang sesungguhnya menerangi kami siang dan malam. Dan kami hanya tetap ada dalam sukacita, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan Tabura Injil. Kalau ada yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan pulihkan, kuatkan, sehatkan, sembuhkan. Seluruh proses pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi. Lebih khusus yang ada pada GKI di Tanah Papua, Klasik Siapen Selatan. Seluruh kru Tabura Injil yang dari waktu ke waktu terus berani dan maju terus mewartakan firman Tuhan lewat YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati semua kru. Berikan hikmat, akal budi, marifat surgawi, kekuatan, kesehatan, supaya semua aktivitas proses pekabaran Injil dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang dari waktu ke waktu terus bekerja, Tuhan berkati. Berkati gerejamu di atas negeri dan tanah ini, di atas dunia ini, di atas Indonesia ini, supaya gereja Tuhan terus berkembang, maju pesat. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Nama Tuhan dikomandangkan. Nama Tuhan terus disebarluaskan. Lalu pada akhirnya, kerajaan Allah nyata di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami taruh seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yesus Kristus menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus kami tunduk memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap pribadi, anak-anak Tuhan, semua pemirsa Tabura Injil hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian siaran YouTube Klasik Siapen Selatan lewat Tabura Injil. Tonton terus karena Tabura Injil ditayangkan setiap hari. Biarlah santapan rohani ini menjadi berkat untuk setiap pribadi yang punya waktu dan kesempatan untuk menyimak Tabura Injil YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati.